Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Rona Tumiur Mauli Karolin Cimorangkir, SEMM, selaku dosen pengampuh mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengelola Rancangan Proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu pertama, Randy Farel Isdihar dengan NIM 4322001071. Yang kedua, Nur Kadarsi dengan NIM 4322001072. Yang ketiga, Dela Nurul Fadila dengan NIM 432200100140. Yang keempat, Joniari Situmorang dengan NIM 432200100141. Yang kelima, Muhammad Adam dengan NIM 432200100142. Yang keenam, Liufani Astomi Putri dengan NIM 432200100143. Yang terakhir, Kavi Bimantoro dengan NIM 432200100144. Berikut pembahasan materi dari presentasi kami. Yang pertama, pentingnya manajemen proyek. Yang kedua, menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Yang ketiga, mengelola sistem informasi internasional. Yang keempat, mengelola risiko proyek. Yang kelima, pertumbuhan sistem informasi internasional. Yang keenam, mengelola sistem global. Dan yang terakhir, pembahasan kasus. Pentingnya manajemen proyek. Dewasa ini, kebutuhan perusahaan terhadap fungsi manajemen proyek tidak dapat dipandang hanya dengan sebelah mata. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan proses produksi, perusahaan harus mampu menghasilkan suatu produk baik berupa barang ataupun jasa yang sesuai dengan kriteria, waktu, dan besarnya biaya yang telah ditetapkan. Perubahan terhadap salah satu dari ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi dua faktor lainnya yang tentunya juga akan berdampak pada besar kecilnya nilai keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Lalu, seberapa besar pentingnya penerapan manajemen proyek dalam suatu perusahaan? Sebagai contoh, manajemen proyek mulai dianggap penting saat bangsa Amerika mengalami kegagalan yang sangat serius dalam kegiatan mega proyek mereka. Kegagalan Apollo 13 untuk melakukan pendaratan di bulan membuka mata NASA mengenai pentingnya penerapan manajemen proyek. Sebelum kecelakaan fatal itu terjadi, pihak NASA hanya menekankan masalah yang bersifat teknis dan mengabaikan permasalahan yang bersifat human atau manajemen. Tonggak sejarah inilah yang mengawali berkembangnya ilmu manajemen proyek yang pada dasarnya dimulai dari industri konstruksi. Di masa mendatang, manajemen proyek memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pengembangan perusahaan ke arah yang bersifat strategis. Beberapa alasan yang dianggap dapat menguatkan pentingnya keberadaan fungsi manajemen proyek yang baik dalam suatu perusahaan antara lain, semakin pendeknya kompresi daur hidup pokok, tingginya tingkat kompetisi global, serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan semakin meningkatnya kompleksitas aktivitas proyek. Hal penting dalam manajemen proyek. Ada 4 hal penting yang harus dipahami oleh project manager ketika melaksanakan suatu proyek. Yang pertama, scope. Scope berbicara masalah cakupan pekerjaan yang dilakukan. Terkadang, hal ini menjadi perdebatan antara pelaksana proyek dengan pemilik proyek. Scope yang menjadi luas akibat permintaan owner yang datang terus-menerus dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek dan biaya proyek. Yang kedua, time. Merupakan waktu pelaksanaan proyek. Semakin lama suatu proyek dikerjakan, maka semakin besar biaya operasional proyek yang dibutuhkan. Project time management yang baik akan mempengaruhi besar kecil profit margin proyek yang didapat. Yang ketiga, cost. Merupakan komponen biaya proyek. Komponen ini juga saling berkaitan dengan dua komponen sebelumnya atau scope dan time.
Karena besar kecilnya biaya proyek atau termasuk penambahan biaya jika diperlukan akan mempengaruhi besarnya skop proyek serta cepat waktunya pelaksanaan proyek. Yang terakhir, quality. Kualitas merupakan harapan yang ingin didapatkan owner dari proyek tersebut dan atau mengacu pada standar tertentu. Kualitas dapat diraih dengan menentukan biaya, waktu, dan skop proyek sesuai dengan kebutuhan. Idealnya, suatu proyek yang baik adalah proyek yang dapat selesai dengan tepat waktu atau time dengan budget yang telah direncanakan sebelumnya atau cost, sesuai dengan cakupan pekerjaan yang disetujui atau scope, dengan kualitas yang diharapkan atau ditentukan sebelumnya atau quality. Proyek macet dan kegagalan sistem. Akibat yang timbul jika pengembangan proyek sistem tidak dikelola dengan baik di antaranya: pertama, biaya yang jauh melebihi anggaran. Yang kedua, waktu selip yang tak terduga. Ketiga, kinerja teknis kurang dari yang diharapkan. Keempat, kegagalan untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan. Baik, selanjutnya menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Yang pertama, biaya dan manfaat sistem informasi. Manfaat berwujud dapat diukur dan diberi nilai moneter. Manfaat tak berwujud seperti layanan pelanggan yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang disempurnakan tidak dapat segera diukur, namun dapat menyebabkan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Kedua, penganggaran modal untuk sistem informasi. Untuk menentukan manfaat dari proyek tertentu, harus menghitung semua biaya dan semua manfaatnya. Jelas, sebuah proyek di mana biaya melebihi manfaat harus ditolak. Tetapi bahkan jika manfaatnya lebih besar daripada biaya, diperlukan analisis keuangan tambahan untuk menentukan apakah proyek tersebut merupakan laba yang baik atas modal yang diinvestasikan perusahaan. Model penganggaran modal adalah salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai investasi pada proyek investasi modal jangka panjang. Metode penganggaran modal bergantung pada ukuran arus kas masuk dan keluar dari perusahaan proyek modal menghasilkan arus kas tersebut. Biaya investasi untuk proyek sistem informasi adalah arus kas keluar langsung yang disebabkan oleh pengeluaran untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Yang ketiga, model harga pilihan real. Beberapa proyek sistem informasi sangat tidak pasti, terutama investasi di bidang infrastruktur. TI, aliran pendapatan masa depan mereka tidak jelas dan biaya di muka mereka tinggi. Jika infrastruktur yang ditinggalkan ini tersedia, organisasi akan memiliki kemampuan teknologi untuk merespon masalah dan peluang masa depan dengan lebih mudah. Meski biaya investasi ini dapat dihitung, tidak semua manfaat membuat investasi ini bisa berbentuk terlebih dahulu, tetapi jika perusahaan menunggu beberapa tahun sampai potensi pendapatan menjadi lebih jelas, mungkin sudah terhambat untuk melakukan investasi infrastruktur. Dalam kasus itu juga, para manajer mungkin mendapat keuntungan dari penggunaan model penetapan harga porsi opsi nyata untuk mengevaluasikan investasi teknologi informasi. Model penempatan harga opsi sebenarnya atau ROPMS menggunakan konsep valuasi opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Suatu pilihan pada dasarnya adalah hak tapi bukan kewajiban untuk bertindak di masa depan. Opsi panggilan biasa misalnya adalah opsi finansial di mana seseorang membeli hak tapi bukan kewajiban untuk membeli aset dasar, biasanya saham, dengan harga tetap pada atau sebelumnya tanggal tertentu. Yang keempat itu ada keterbatasan dari model keuangan. Fokus tradisional pada aspek finansial dan teknis dari sistem informasi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat sebenarnya dari investasi. Banyak keputusan sistem informasi perusahaan investasi tidak mempertimbangkan secara memadai biaya dari gangguan organisasi yang diciptakan oleh sistem baru, seperti biaya untuk melatih penggunaan akhir, dampak kurva belajar pengguna terhadap sistem baru, terhadap produktivitas atau kebutuhan manajer, waktu untuk menghabiskan waktu mengawasi perubahan sistem baru yang terkait manfaat seperti keputusan yang lebih tepat waktu dari sistem baru atau peningkatan pembelajaran dan keahlian karyawan mungkin juga diabaikan dalam analisis keuangan tradisional.
Dikutip dari Ryan Harrison dan Skede tahun 2002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Muhammad Adam dengan NIM 432200101142. Di sini Anda mengelola risiko proyek. Secara umum, jenis risiko proyek meliputi 1. Ada cost. Risiko yang berdampak pada anggaran biaya, terutama yang menyebabkan proyek selesai melebihi anggaran. Kesalahan dalam estimasi biaya biasanya menimbulkan risiko selain faktor eksternal. 2. Ada schedule. Risiko konflik penjadwalan yang tidak direncanakan seperti kejadian yang menyebabkan proyek tertunda. Scope creep adalah alasan untuk umum masalah penjadwalan dan penundaan proyek. Yang ketiga ada performance. Performance adalah risiko kejadian yang menyebabkan proyek menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan spesifikasi proyek. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam manajemen risiko adalah sebagai berikut. 1. Ada identifikasi risiko yang berpotensi berdampak pada proyek. Yang kedua ada assign ownership. Assign ownership adalah tetapkan kepemilikan setiap risiko yang teridentifikasi kepada anggota tim yang akan ditugaskan untuk mengawasi ancaman atau peluang tersebut. Meskipun beberapa project manajemen lebih memilih untuk menetapkan kepemilikan setelah risiko dianalisis dan diprioritaskan, mengambil langkah ini lebih awal dapat bermanfaat. Yang ketiga ada analisis setiap risiko untuk memahami sepenuhnya faktor pendorong yang terlibat dan potensi dampak. Pastikan untuk mempertimbangkan luas dan dalamnya setiap ancaman pada tahap ini untuk mengevaluasi tingkat keparahan setiap risiko dalam konteks proyek secara keseluruhan. Yang keempat ada prioritize. Prioritaskan risiko proyek sesuai dengan urgensi dan tingkat keparahan dampak yang dapat ditimbulkannya. Yang kelima ada respon. Respon adalah tanggapi risiko yang diidentifikasi sesuai dengan pendekatan manajemen risiko, baik dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya peristiwa risiko atau meminimalkan dampak jika memang terjadi. Langkah ini harus menyangkut membangun respon serta mengambil tindakan. Yang terakhir ada monitor kebutuhan, yaitu pantau strategi manajemen risiko dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Ada kesalahan yang sering terjadi pada manajemen risiko proyek. Yang kesatu ada tidak mempertimbangkan peluang risiko. Yang kedua ada penyebab kejadian dan dampak risiko yang membingungkan. Yang ketiga ada menggunakan checklist dan tidak mencari peluang risiko lainnya. Yang keempat ada meremehkan dampak risiko. Jadi kita tidak boleh meremehkan. Adapun juga penerapan manajemen risiko yang berhasil. Penerapan manajemen risiko yang berhasil ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. Risiko dimitigasi, dilacak dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Jika perusahaan tidak memiliki strategi manajemen risiko, maka perusahaan tersebut tidak cukup aman dan dapat mengakibatkan kehancuran bisnis. Dengan demikian diperlukan aspek manajemen risiko dalam membangun kerangka strategi sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi suatu perusahaan. Ada pula strategi untuk risiko negatif. Yang satu ada avoid, yaitu penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Yang kedua ada transfer. Transfer adalah pemindahan risiko mensyaratkan pengganti menerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Ketiga ada mitigate, yaitu pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Dan ada strategi untuk risiko positif. Yang satu ada exploit. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Yang kedua ada share. Share adalah alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek.
Contoh ada special purpose company dan joint venture. Yang ketiga ada exchange. Exchange adalah memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Risiko dalam proyek adalah segala hal yang memiliki pengaruh terhadap timeline proyek, performance maupun budget. Sedangkan manajemen risiko dalam manajemen proyek merupakan proses identifikasi dan analisis potensi risiko sebelum proyek dijalankan dan membuat perencanaan untuk mitigasi atau pencegahan terjadinya risiko tersebut agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan. Menurut organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO, organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi faktor dan pengaruh eksternal dan internal yang membuatnya tidak pasti apakah mereka akan mencapai tujuannya. ISO menyatakan bahwa manajemen risiko adalah membantu organisasi dalam menetapkan strategi pencapaian tujuan untuk membuat keputusan yang tepat, atau bagian dari tata kelola dan kepemimpinan dalam merupakan dasar sebagaimana organisasi dikelola di semua tingkatan. Ini berkontribusi pada peningkatan sistem manajemen dan bagian dari semua kegiatan yang terkait dengan organisasi dan termasuk interaksi dengan pemangku kepentingan atau mempertimbangkan konteks eksternal dan internal organisasi termasuk perilaku manusia dan faktor budaya. Selanjutnya, pertumbuhan sistem informasi internasional. Perdagangan internasional telah secara drastis mengubah ekonomi rumah tangga di seluruh dunia. Banyak organisasi, industri, dan ekonomi nasional sedang disapu oleh dunia global yang ditenagai oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional yang terdiri dari sistem-sistem informasi dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas lainnya. Perubahan teknologi merupakan faktor utama pendorong bisnis ke pasar global. Penggerak bisnis global dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, faktor budaya umum yang terdiri dari teknologi komunikasi dan transportasi global, pengembangan budaya global, munculnya norma-norma sosial global, stabilitas politik, dan yang terakhir pengetahuan global. Yang kedua, faktor bisnis secara spesifik, yang terdiri dari pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan yang terakhir skala ekonomis global. Yang kedua, tantangan bisnis. Tantangan yang paling umum dan kuat dalam pengembangan sistem global yaitu budaya partikularisme yang terdiri perbedaan regional, nasionalisme, dan bahasa. Yang kedua, harapan sosial terdiri dari harapan nama brand dan jam kerja. Yang ketiga, undang-undang politik yang terdiri hukum lintas data dan privasi dan peraturan komersil. Yang ketiga, paling mutakhir, menciptakan arsitektur internasional yang memadai menimbulkan beberapa tantangan yang cukup besar. Merencanakan sistem yang tepat untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi berbagai sistem dan unit bisnis, menangani masalah implementasi, dan yang terakhir, memilih platform teknologi yang tepat adalah beberapa tantangannya. Mengelola sistem informasi internasional. 3 isu yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam mengelola sistem informasi internasional untuk meraih posisi global. 1. Strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global. Yang pertama, strategi eksportir domestik. Dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Hampir semua perusahaan internasional dimulai dengan cara ini. Kemudian, beberapa berubah ke bentuk lainnya. Produksi, keuangan atau akuntansi, penjualan atau pemasaran, SDM, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional terkadang dilangsungkan menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan. Tapi perusahaan luar negeri ini lebih bergantung pada dasar dan strategi pemasaran di negara asal. Yang kedua, strategi multinasional
yang memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal sementara, melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit negara lain. Produk dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di negara jauh. Banyak perusahaan layanan keuangan dan juga perusahaan manufaktur besar. Yang ketiga, pewaralaba merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan lama. Di satu sisi, produksi diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kali di negara asal. Tetapi untuk alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Yang keempat, perusahaan lintas negara. Tidak memiliki negara asal dan benar-benar diatur secara global dan akan menjadi bagian besar dari bisnis internasional di masa yang akan datang. Perusahaan lintas negara tidak memiliki kantor pusat tunggal, tetapi memiliki banyak kantor pusat dan mungkin juga sebuah kantor pusat dunia dalam strategi Dalam strategi lintas negara, hampir semua aktivitas yang didapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional. Mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun, keduanya mereka muncul untuk memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Yang kedua, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Yang dimaksudkan adalah sistem adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, konsep dan keselarasan dengan rencana bisnis strategi, pengembangan sistem, serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan perawatan. Sistem terdesentralisasi adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Sistem jaringan adalah sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara integrasi dan terorganisasi pada seluruh intinya. Yang ketiga, menata ulang perusahaan. 1. Bagaimana seharusnya perusahaan menata diri untuk berbisnis pada skala internasional? Yang kedua, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan kompetitifnya. Yang ketiga, mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Yang keempat, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Posisi direktur informasi. Yang terakhir, faktor pendorong aplikasi bisnis global. Pelanggan global. Teknologi informasi global dapat membantu menyediakan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang berpergian kemana saja dengan operasi global. Selanjutnya, produk global. Produk sama di seluruh dunia atau dirakit oleh anak perusahaan di seluruh dunia. Teknologi informasi global dapat membantu mengelola pemasaran dan pengendalian kualitas di seluruh dunia. Selanjutnya, operasi global. Bagian-bagian dari proses produksi atau perakiraan ditugaskan ke anak perusahaan berdasarkan pada perubahan ekonomi kondisi lainnya. Sumber daya global. Penggunaan dan biaya dari perlengkapan fasilitas dan orang-orang di seluruh dunia dibagi bersama anak-anak perusahaan dari sebuah perusahaan global. Teknologi informasi global dapat menelusuri sumber daya yang dibagi semacam itu. Dan yang terakhir, kerjasama global. Pengetahuan dan keahlian para mitra kerja dalam perusahaan global dapat dengan cepat diakses, dibagi, dan diatur untuk mendukung usaha perorangan atau kelompok. Hanya teknologi informasi global yang dapat membantu kerjasama tersebut. Mengelola sistem global. Sistem informasi global atau Global Information System menghadapi tantangan-tantangan karena perbedaan budaya, politik, dan bahasa memperbesar perbedaan budaya, organisasi, dan proses bisnis. Perbedaan budaya, politik, dan bahasa juga meningkatkan keterpisahan sistem informasi lokal sehingga sulit diintegrasikan. Sistem informasi global biasanya berkembang tanpa perencanaan yang disengaja. Perbaikan sistem informasi global yang tumbuh secara natural itu terbatas pada penetapan sebagian kecil proses-proses bisnis inti dan berfokus pada pengembangan sistem-sistem pendukung proses bisnis itu.
Sistem ekonomi global dan tatanan dunia global didorong oleh jaringan maju dan sistem informasi pertumbuhan perdagangan internasional secara radikal, telah mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Misalnya, produksi banyak produk elektronik kelas atas yang disebarkan ke beberapa negara seperti rantai pasokan global Apple iPhone. Mengembangkan arsitektur sistem informasi global. Arsitektur sistem informasi global atau Global Information System Architecture terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Lalu ada tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Yang pertama yaitu menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Lalu ada mengelola pengembangan peranti lunak global. Berikut adalah merupakan komponen biaya utama dari pengembangan peranti lunak di luar negeri. Yang pertama ada biaya kontrak, lalu biaya pemilihan vendor, biaya manajemen transisi dan transfer pengetahuan, biaya tenaga kerja domestik, dan biaya untuk memperbaiki proses pengembangan peranti lunak. Lingkungan global. Penggerak bisnis global akibat konsumen global tertarik untuk mengkonsumsi produk yang mirip yang telah diterima dari sisi budaya. Untuk merespon permintaan ini, produksi dan operasi global telah bermunculan dengan koordinasi online yang presisi antara fasilitas produksi di tempat terpencil dan kantor pusat yang berjarak ribuan mil. Pasar global yang baru dan tekanan terhadap produksi dan operasi global telah menghasilkan kemampuan baru untuk koordinasi global dari semua faktor produksi. Tidak hanya produksi, tetapi juga akuntansi, pemasaran dan penjualan, SDM, dan pengembangan sistem atau semua fungsi bisnis yang utama dapat dikoordinasikan pada skala global. Pasar produksi dan administrasi global menciptakan kondisi untuk skala ekonomi global yang berkesinambungan dan sangat kuat. Penggerak bisnis global. Tantangan dan rintangan bagi sistem bisnis global ada 3, yaitu tantangan budaya, tantangan politik, dan tantangan ekonomi. Tantangan budaya terdiri dari perbedaan bahasa, ketertarikan budaya, agama, kebiasaan, perilaku sosial, filosofi, politik. Yang kedua, tantangan politik. Ada perbedaan peraturan tentang transfer data lintas negara dan peraturan perpajakan larangan impor hardware dan software. Dan yang terakhir ada tantangan ekonomi. Tantangan ekonomi ada 3. Yang pertama, masih sulitnya berkomunikasi secara real time di seluruh zona waktu dunia. Yang kedua, sulit mendapatkan layanan telepon dan telekomunikasi yang berkualitas bagus di seluruh dunia. Dan yang ketiga, perbedaan biaya hidup dan biaya tenaga kerja. Baik, selanjutnya studi kasus. PT Sinar Jember Pertama merupakan salah satu perusahaan kontraktor yang khususnya bergerak di bidang sipil konstruksi. Perusahaan tersebut melayani berbagai macam pembangunan, seperti membangun rumah, pabrik, reklame, pembuatan jalan, jembatan, dan sebagainya. Untuk menjalankan aktivitas pembangunan agar berjalan dengan lancar, perusahaan menerapkan manajemen proyek. Manajemen proyek sangat penting diterapkan di perusahaan, karena proyek yang sedang dikerjakan dapat berjalan sesuai rencana. Pada manajemen proyek, ada seorang manajer proyek yang bertugas mengelola atau mengatur kegiatan proyek. Seorang manajer proyek dapat mempunyai tanggung jawab untuk menangani lebih dari satu proyek yang berjalan dalam waktu yang bersamaan. Untuk melakukan tugasnya, seorang manajer proyek harus memantau pelaksanaan kegiatan proyek-proyek secara bergantian. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah, yaitu ketika manajer proyek tidak bisa datang ke lapangan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan proyek, sehingga kegiatan pemantauan pelaksanaan proyek dan koordinasi dalam proyek di lapangan tidak berjalan maksimal. Selain itu, kesulitan lain juga dialami estimator proyek untuk mengetahui anggaran biaya yang tersimpan dalam arsip. Oleh karena itu, melalui sistem informasi manajemen proyek yang dikembangkan, permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diatasi dengan mempermudah manajer proyek dalam memonitor progres proyek dan estimator proyek dalam menyusun rencana anggaran biaya. Pembahasan studi kasus.
Berikut ini adalah tampilan input proyek. Seorang direktur dapat menggunakan form input proyek untuk mengelola data proyek. Selanjutnya ada tampilan analisis biaya. Form analisis biaya digunakan oleh estimator untuk mengelola data analisis biaya yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Selanjutnya ada tampilan analisis pekerjaan. Form analisis pekerjaan digunakan oleh estimator untuk mengelola data analisis pekerjaan selama proyek berlangsung. Berikutnya ada tampilan analisis alat. Form analisis alat berfungsi untuk mengelola data analisis alat yang akan dan sedang digunakan selama proyek berlangsung. Berikutnya ada tampilan analisis material. Estimator akan memasukkan data analisis material bahan yang nantinya akan digunakan dalam ROB. Selanjutnya adalah tampilan analisis pekerja. Form tersebut digunakan oleh estimator untuk mengelola dan menganalisis data pekerja di dalam sebuah proyek yang sedang berjalan. Berikutnya adalah tampilan RAB. Menu RAB berfungsi untuk menampilkan hasil rencana anggaran biaya. Pada form ini juga disediakan fasilitas unduh file RAB. Berikutnya adalah tampilan jadwal proyek. Manajer proyek dapat membuat jadwal proyek menggunakan form yang terlihat pada gambar di bawah ini. Form ini nantinya dapat mengelola jadwal pelaksanaan proyek. Kemudian ada tampilan input progress proyek. Form input progress proyek berfungsi untuk mengelola data progres proyek. Site manager bertugas untuk melaporkan kemajuan proyek melalui form ini. Baik, jadi berdasarkan data-data hasil pengujian, maka site manager, manajer proyek, direktur, dan konsultan pengawas dapat memonitor progres proyek. Selain itu, estimator proyek juga dapat melakukan penyusunan rencana anggaran dengan menggunakan sistem tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen proyek konstruksi dapat mempermudah estimator proyek dalam penyusunan rencana anggaran biaya serta dapat membantu site manager, manajer proyek, direktur, dan konsultan pengawas dalam memonitor progres proyek.